Ketulusan Prabowo Subianto kembali membuat pihak asing takjub. Kali ini sang presiden membantu Jepang yang krisis penduduk dengan mengirimkan WNI ke negeri Sakura. Dikirimnya tenaga kerja terbaik ke negeri matahari terbit membuat perekonomian di sana kembali bangkit. Bahkan kehebatan pekerja Indonesia mendapatkan pujian dari media lokal Jepang. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai. Keadaan mendesak krisis populasi. Sejumlah negara besar tengah dilanda masalah besar di tahun 2025 ini. Salah satunya Jepang yang tengah mengalami krisis penduduk yang mengkhawatirkan. Hal ini dikarenakan tingginya angka kematian yang gak setara dengan jumlah kelahiran. CNBC mencatat sebanyak 1,61 juta penduduk negeri Sakura telah kehilangan nyawa pada 2024. Angka ini berbanding terbalik dengan jumlah kelahiran yang cuma mencapai 720,9 ribu bayi. Kabarnya catatan tersebut jadi yang terburuk sepanjang sejarah Jepang. Krisis yang melanda Jepang juga berpengaruh pada ketersediaan tenaga kerja. Menurut laporan media Kyodo, 54,4% perusahaan di negeri Sakura sedang kekurangan pekerja. Di lain sisi, krisis populasi ini juga semakin mencekik otoritas Jepang. Bahkan pertumbuhan ekonomi negeri Sakura berpotensi melambat karena minimnya aktivitas generasi muda. Selain itu, jumlah lansia dan pensiunan semakin meningkat hingga menambah beban pemerintah. Alasannya karena negeri Sakura harus menyiapkan lebih banyak dana kesehatan dan pensiunan. Gak heran krisis ini terbukti bikin publik Jepang ketar-ketir. Buktinya, negeri matahari terbit memohon bantuan dari pemerintah Indonesia untuk menangani masalah tersebut. Salah satunya dilakukan dengan menyalurkan tenaga kerja dari tanah air. Kabarnya saudara tua membutuhkan sumbangan pegawai sebanyak 840 ribu orang. Apalagi Nusantara diberkahi dengan penduduk berusia muda yang melimpah. Alhasil permintaan Jepang segera dikabulkan oleh pemerintah Indonesia. Indonesia akan mengirimkan 20-30% untuk pengisiannya dari total 820 ribu. Tadi saya coba hitung, itu sekitar 164 ribu sampai 246 ribu dalam waktu 5 tahun. Ungkap Lydia Hamone selaku pejabat KBRI Tokyo. Diperlakukan dengan baik negeri Sakura. Kebaikan Indonesia dalam mengirimkan tenaga kerja terbaiknya dipuji oleh Jepang. Bagaimana tidak, demi membuat mereka betah, negeri Sakura rela memperlakukan pekerja tanah air seperti warga lokal. Buktinya Masaki Yasushi menyebut Jepang sangat terbuka dengan kehadiran WNI. Kami menghadapi masalah demografi. Kami menyambut pekerja terampil dari banyak negara, tapi orang Indonesia sangatlah istimewa karena pekerja Indonesia bekerja dengan keras di Jepang, ujar Duta Besar Negeri Sakura untuk Indonesia ini. Alhasil rasa nyaman yang diberikan membuat WNI semakin kerasan di Jepang. Buktinya banyak tenaga kerja Indonesia yang ingin lanjut bekerja di negeri Sakura. Perlakuan istimewa juga membuat warga Indonesia yang pergi ke Jepang semakin membeludak. Buktinya jumlah TKI di negeri Sakura mencapai 121 ribu jiwa pada 2023. Bahkan jumlah warga Indonesia yang bekerja di negeri matahari terbit diprediksi semakin bertambah. Pasalnya perusahaan di Jepang menawarkan upah yang besar. Apalagi para pengusaha negeri Sakura menaikkan upah TKI sebesar 19 juta per bulannya. Gak heran para pencari rezeki semakin tergiur dengan upah yang ditawarkan. Pasalnya nilai ini jauh lebih tinggi dari rataan upah minimum di Indonesia sebesar 3,3 juta rupiah. Didukung penuh pemerintah RI. Antusiasme warga Indonesia juga disambut positif oleh pemerintah Indonesia. Buktinya pemerintah memfasilitasi penyaluran tenaga kerja secara resmi ke Jepang. Salah satunya adalah memberikan pelatihan bahasa untuk para calon pekerja. Kita memiliki rencana memperbanyak program bahasa dan kita telah berkomunikasi dengan pemerintah Jepang untuk meminta dukungan, terutama guru-guru bahasa yang nantinya akan mendidik di Indonesia, ujar Anwar Sanusi selaku Sekjen Kemnaker. Selain itu, pemerintah juga menyediakan fasilitas balai latihan kerja. Lembaga ini dibentuk untuk membantu persiapan calon tenaga kerja Indonesia di negeri Sakura. Di lain sisi, keamanan pekerja migran juga menjadi perhatian khusus pemerintah Indonesia. Pasalnya, pemerintah membentuk tim reaksi cepat guna memberikan perlindungan yang optimal. Dukungan kepada calon pekerja migran juga diberikan oleh pemerintah Jepang. Sebab negeri Sakura memfasilitasi asuransi kesehatan dan tempat tinggal bagi para pencari rezeki.
John Choi menilai langkah ini diambil guna menarik perhatian tenaga kerja asal tanah air. Jika perusahaan-perusahaan Jepang ingin menarik tenaga kerja yang terampil, mereka harus menawarkan lebih banyak fasilitas kepada mereka, kata peneliti Japan Economic Institute tersebut. Hebatnya lagi, pemerintah negeri Sakura juga berkomitmen melindungi pekerja Indonesia yang ada di Jepang. Kepolisian Jepang berkepentingan menjaga stabilitas keamanan, termasuk dalam hal ini warga asing yang tinggal di Jepang, ujar Muhammad Al-Aula selaku koordinator penerangan KBRI Tokyo. Dapatkan pompa akuarium armada yang kecil namun bertenaga dengan harga miring. Cek linknya di bawah ini. Saling menguntungkan kedua negara. Bantuan dari Indonesia langsung memberikan dampak positif untuk pemerintah Jepang. Banyaknya pekerja dari tanah air terbukti mampu mengembalikan ekonomi negeri Sakura. Dilansir dari Bloomberg Technos, pertumbuhan domestik bruto mereka menembus 2,8% di tahun 2025. Selain itu, nilai tukar yen juga meroket hingga 152,36 per dolar. Alhasil, pengaruh besar tenaga kerja Indonesia langsung mendapat tanggapan positif dari publik Jepang. Bahkan media negeri Matahari Terbit memuji Bumi Nusantara yang mengirimkan orang-orang berkualitas. Salah satunya adalah Ius yang mendapat sorotan dari media lokal yakni Nikkei Asia. Pekerja Indonesia akan menjadi orang pertama yang menggunakan visa pekerja terampil khusus Jepang untuk mencakup sektor transportasi jalan meski baru mengoperasikan bus di tahun 2025. Berkat dukungan tersebut, Jepang berambisi untuk membantu Indonesia menjadi negara maju. Buktinya Perdana Menteri Shigeru Ishiba langsung mendukung kebijakan Prabowo Subianto. Salah satunya adalah program makan siang bergizi gratis untuk anak-anak Indonesia. Negeri Sakura dikabarkan siap mengirimkan ahli terbaiknya untuk mensukseskan rencana tersebut. Mereka berminat untuk membantu di bidang makan bergizi karena mereka punya pengalaman di bidang itu selama 80 tahun. Ungkap Pak Prabowo. Selain itu, Jepang juga akan membantu Indonesia dalam beberapa sektor lainnya. Sebut saja seperti perikanan dan pertanian, ekonomi, serta pasokan energi. Kami juga mendorong kerjasama di bidang sumber daya dan infrastruktur untuk menjaga jaminan energi dan dekarbonisasi melalui berbagai jalur. Ungkap Sang Perdana Menteri. Dapatkan kaos dalam yang berbahan adem dengan harga yang miring. Cek linknya di bawah ini. Nah, jadi begitulah ulasan langkah cepat Pak Prabowo dalam membantu krisis Jepang. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi? Coba tulis di kolom komentar.